Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema memindahkan rasa kangenmu kepada mantan, agar ia yang mencarimu dan meminta kembali bersamamu lagi. Apa yang kita rasakan pada saat ini? Kita kangennya luar biasa kepada mantan, tetapi seakan-akan mantan sama sekali sudah tidak ingat kepada kita. Padahal kalau pertanyaannya, apakah mantan masih ingat kepada kita? Jawabannya tentu saja iya. Bagaimana mantan bisa melupakan seseorang yang telah bersamanya setiap hari selama bertahun-tahun? Ya, sementara teman-temannya saat dia sekolah masih SD pun sudah puluhan tahun yang lalu pun masih dia ingat dengan baik, apalagi kita yang baru saja berpisah sebulan, setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Mantan masih ingat kepada kita, bahkan ingat setiap hari. Kok ingat setiap hari? Lah coba ya, kita sering berkunjung ke rumahnya, sering duduk di ruang tamunya. Saat dia melewati ruang tamunya, saat dia melihat kursi tempat kita duduk, maka dia akan langsung teringat kepada kita. Dia menghidupkan kendaraannya, mobil misal. Ya, kita sering juga bersama dia, mengantar dia ke sana kemari dengan menggunakan kendaraannya. Saat dia masuk ke dalam mobilnya, dia langsung teringat kepada kita. Dia melewati jalan tuh, ya, jalan manapun di sekitar rumahnya, ya, semuanya punya kenangan bersama kita. Kemanapun dia melangkah, kenangan bersama kita akan otomatis hadir, ya. Tetapi kangennya mantan itu bisa dia kendalikan. Ingatannya itu tidak sampai membuat dia betul-betul merindukan. Artinya rindu, pengen ketemu. Jadi biasa-biasa saja. Itu jawaban kenapa hingga hari ini mantan tidak kunjung menghubungi kita. Masih memblokir telepon kita, media sosial kita, dan seterusnya. Nah, sementara kita kan ya, setiap hari itu berjam-jam waktu kita habis untuk mengintip akun media sosial mantan, itu satu. Setiap hari kita mencoba melewati rumahnya mantan, ya, dengan harapan dia sedang mengeluarkan sepeda motornya, ya bisa melihat sedikit saja untuk mengobati rasa kangen, ya. Jadi mantan ingat, tetapi tidak sampai merindukan yang menggerakkannya untuk menemui kita. Sementara kita kangennya luar biasa kepada mantan. Dan yang terjadi seperti yang kita tahu semua. Kita saja yang jungkir balik merindukan mantan, masih terus ya bersedih dengan perpisahan itu, sementara mantan kelihatannya sudah bahagia. Nah, sekarang bagaimana caranya agar dia yang datang mencari kita? Maka rasa rindu itu, rasa kangen itu harus kita pindahkan ke hatinya mantan. Jadi yang namanya rasa itu energi. Energi itu adalah gaya. Kalau prinsipnya ilmu fisika, yang namanya energi, yang namanya gaya, ya itu tidak bisa dihilangkan, hanya berpindah-pindah tempat atau berubah wujud. Itu saja. Ya, sekarang rasa kangen itu semuanya menumpuk di diri kita. Karena apa? Karena kita selalu merindukan dia.
kalau kita ingin rasa rindu itu, jadi rasa itu tetap ada, tapi pindah kepada mantan. Nah, ada caranya. Sebelum kita bahas caranya, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi, kalau kita ingin mantan yang datang mencari kita, kuncinya rasa kangen di hati kita ini harus kita pindahkan ke dia. Jadi rasa kangen itu akan ada terus. Apakah terbagi sama 50% di kita, 50% di mantan seperti dulu ya, sehingga kita selalu bersama dia. Atau mantan sudah berhasil memindahkan rasa rindu itu ke kita dengan cara belajar melupakan kita, mencari berbagai kegiatan, menekuni hobinya, berteman ke sana kemari ya. Nah, sehingga rasa rindu di dalam hatinya itu hanya 10%. Yang sisanya pindah ke kita semua sehingga kita jadi jungkir balik merindukan mantan. Nah, jadi apa yang mantan lakukan itu harus kita lakukan juga untuk memindahkan rasa kangen itu. Kita belajar untuk tidak mengingat dia. Caranya bagaimana? Ya, foto-foto dia di media sosial kita, di handphone kita pindahkan ke USB ya. Nah, USB-nya taruh yang jauh tuh. Ya, agar kalau kita mau melihatnya itu butuh usaha. Kalau sekarang kan kalau ada di handphone, tiap hari itu kita lihat terus foto-foto saat masih bersama dengan dia dulu. Itu namanya usaha kita untuk melupakan dia. Seperti yang mantan lakukan ya, cari teman yang banyak untuk membuka wawasan kita. Kemudian menekuni hobi dan yang lebih penting dari itu, menyiapkan masa depan. Kalau masih kuliah, tekuni kuliahnya yang semangat. Sadari betul bahwa mantan, apalagi orang tuanya, akan jungkir balik, meminta kita masuk ke dalam keluarga mereka, jadi suami, jadi istri, atau jadi menantu. Kalau kita sukses dalam pendidikan, setelah itu bekerja yang sukses juga, ya. Nah, kemudian menekuni hobi, bekerja, atau meneruskan kuliah, ya. Dan yang lebih penting lagi, kita belajar untuk pasrah. Ketika kita pasrah itulah, energi rasa rindu yang ada di dalam hati kita otomatis akan pindah kepada mantan. Ya. Kalau sekarang kan kita masih merasa terus berusaha walaupun usaha kita tidak terasa manfaatnya. Apa usaha kita tadi? Misal melewati rumah mantan tuh, itu butuh energi besar. Mengintip media sosial mantan, itu butuh energi besar. Dan manfaatnya tidak bisa kita rasakan. Nah, kita belajar tuh, tidak ngintip media sosial mantan lagi, tidak usah melewati rumah mantan lagi kalau cuman membuat kita deg-degan dan bersedih, ya. Kan masih banyak jalan lain yang bisa kita lewati, tidak harus melewati rumah mantan. Nah, jadi ketika kita belajar untuk pasrah, saat itulah energi itu akan berangsur-angsur pindah kepada mantan. Dan di puncak kepasrahan kita, energi rasa kangen itu akan pindah semua kepada mantan. Dan disitulah mantan akan kangen yang tidak bisa lagi dia kendalikan. Dia yang akan datang mencari kita untuk minta kembali kepada kita. Belajar pasrah. Dan ketika manusia belajar pasrah dan bisa mencapai kepasrahan total, maka disitulah akan terjadi begitu banyak keajaiban-keajaiban di dalam hidupnya. Di dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga kita diajarkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan kebutuhannya. Ketika kita pasrah, Allah yang akan mencukupkan seluruh kebutuhan kita, seluruh keinginan kita, seluruh cita-cita kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.